Ketika ada demo pasti adanya gas air mata untuk keamanan ya. Ada cerita warga yang terkena paparan gas air mata itu sesak napas dan juga mata perih. Nah ini ada nih dampak jangka panjangnya ya mengenai gas air mata. Itu apa aja Pak yang biasanya terjadi jangka panjangnya? Berbahaya sekali kan kalau di jalan raya ya, apalagi kemarin ada yang tertabrak dan sebagainya ya. Jangan panik, segera menjauh ya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang gitu. Jadi jelas ya, kesehatan itu prioritas. Bagaimana sih Islam mengajarkan kita ketika di dalam situasi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, balik lagi di podcast kita, podcast Bincang Sehat bersama Pusat Bekam. Nah, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang sesuatu nih yang lagi rame dan juga lagi rame banget diperbincangkan. Nah, topiknya ini serius banget ya dan juga penting buat kita semuanya untuk mengetahui edukasi hal ini, yaitu mengenai gas air mata. Iya, memang akhir-akhir ini ya Indonesia lagi chaos ya. Iya, betul. Mudah-mudahan reda ya di Indonesia. Ini kan memang ketika ada demo pasti adanya gas air mata untuk keamanan ya. Gas air mata ini bukan cuman isu keamanan, tapi juga menyangkut kesehatan biasanya ya. Banyak warga yang kena dampaknya gara-gara gas air mata, seperti sesak napas, mungkin mata perih, kemudian juga bahkan trauma akan adanya gas air mata tersebut. Nah ini. Oke, nah makanya nanti di video kali ini kita mau bahas 3 hal nih Pak. Yang pertama yaitu efek langsung gas air mata kepada warga. Yang kedua kita mau bahas juga dampak jangka panjang yang jarang dibicarakan mengenai gas air mata. Dan juga gimana sih cara penanganan yang benar menurut Kemenkes biar nggak salah kaprah. Nah, dan yang terakhir kita coba sandingkan nih, bisa nggak sih efek gas air mata ini disandingkan dengan kesehatan alami, yaitu Tibun Nabawi, yaitu kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, kita mulai dari yang pertama tadi Pak. Ada laporan warga nih yang kena paparan gas air mata. Gejalanya tuh langsung terasa ya, kayak sesak napas, mata perih, tenggorokannya juga seperti terbakar. Betul sekali, ini ada beritanya dari kita tampilkan ya. Ada cerita warga yang terkena paparan gas air mata itu sesak napas dan juga mata perih. Nah ini itu biasanya itu dia langsung batuk parah, kemudian juga matanya nggak bisa dibuka kalau misalkan terkena langsung ya, karena perih banget itu gas air mata itu, dan akhirnya harus kalau misalkan di situ ya harus segera ditolong bahkan gitu, seperti itu. Oke, nah bayangin ya, misalnya di kondisi itu ada anak-anak gitu, gimana itu ya? Lebih parahnya lagi anak-anak ya, itu juga yang terjadi di berita tersebut kan ada warga yang bukan ikut demo sebenarnya ya, warga sekitar ya, warga sekitar ya, tapi terkena, apalagi anak-anak cenderung mungkin lebih cepat panik ya kalau anak itu kan, paru-parunya juga lebih sensitif, jadi dampaknya bisa cepat terasa tuh buat anak-anak. Oke, iya. Nah kan kita lihat ya, yang ikut demo itu kan rata-rata ya emang orang yang sehat ya, nggak mungkin orang yang lagi sakit dia itu ikut demo gitu. Nah kalau orang yang sehat aja bisa sesak gitu, sesak napas, apalagi mereka nih yang punya asma atau apalagi yang memiliki gangguan pernapasan, itu gimana? Iya, setuju juga sih tadi ya, kalau misalkan memang orang itu punya asma dan lain sebagainya, jangan disarankan untuk ikut demo. Bahkan kalau misalkan sebenarnya kalau demonya kondusif boleh-boleh aja, tapi kan memang kalau demo itu terkenal dengan adanya mungkin hal-hal yang tidak diinginkan juga, karena itu bisa juga bikin warga trauma, kemudian bukan cuma fisik ya, tapi juga psikologis juga ya di situ. Adanya yang bilang setelah kejadian itu setiap mencium bau asap itu langsung panik. Nah, ini ya ada gejala-gejala tertentu ya. Ya karena masuk ke alam bawah sadar juga ya. Ada asap dia takut, ada asap dia takut gitu. Nah jadi bisa kita bilang efek gas air mata ini bukan cuman bikin orang lari gitu kan, tapi ada penderitaan lain nih yang di baliknya. Betul. Oke, kita coba masuk ke jangka panjangnya. Nah sekarang kita masuk ke berita kedua. Nah, ini ada nih tentang dampak
jangka panjangnya ya mengenai gas air mata. Itu apa aja Pak yang biasanya terjadi jangka panjangnya? Yang pertama mungkin pernapasan ya, gangguan pernapasan, gangguan paru-paru karena sering terpapar bisa muncul mirip gejalanya seperti bronkitis tuh. Oke. Ya, atau bahkan asma gitu kan. Gangguan pernapasan, bahkan orang yang tadinya sehat bisa batuk dan sulit bernapas juga di situ ya. Kalau terlalu sering menghirup gas air mata gitu. Oke. Yang kedua itu mata ya. Pernah saya baca laporan dokter, pasien itu mengalami luka pada kornea akibat pernah paparan gas air mata. Karena saking perihnya gas air mata itu kan bukan hanya air ya, atau itu kayak ada gas kimia juga ya itu kan. Bikin juga penglihatannya kabur sampai berminggu-minggu tuh. Kayak orang min gitu ya rasanya. Gitu kan. Dan ketiga juga kulit ya. Gas air mata itu kalau misalkan nempel di kulit tuh bikin iritasi, kemudian juga ruam sampai luka bahkan. Kalau misalkan nggak dibersihin ya. Nah, itu kan. Kalau misalkan kita ada baju yang terkena gas air mata atau pakaian itu kalau bisa dibuka ya, karena ada cairan-cairan ya. Oke, jadi sebenarnya nggak bisa diklaim ya gas air mata itu aman, tapi itu sebenarnya juga bisa menyesatkan gitu. Ya, karena kalau disebut aman juga biasanya dalam kondisi terkendali ya, tapi kalau di lapangan sih bisa panik, terjebak, atau terpapar lebih lama seharusnya. Dan itu juga bisa bikin resiko lebih tinggi gitu kan. Oke, berarti kalau gitu dampaknya bukan cuman instan ya, tapi juga bisa menumpuk. Apalagi nih, kan kemarin kita demo ada hampir 4 hari ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 1. Nah itu kan berhari-hari bisa jadi. Nah itu kalau gitu gimana Pak kalau sudah terpapar berkali-kali? Ya? Iya. Bisanya ya itu sekali, luar biasa sekali ya, tadi ya. Bisa dampak jangka panjang bagi paru-paru dan sebagainya. Dan ini juga kita berharap betul bagi masyarakat Indonesia ya, jangan sampai demo ini dibuat anarkis, ricuh ya. Iya betul banget. Kalau misalkan ikut demo ya sampaikan aspirasi secara gamblang dan lain sebagainya. Gitu, jangan sampai memicu dan memacu para aparat untuk mengeluarkan gas air mata, soalnya sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Oke, nah ini sekarang saya mau nanya nih, misal saya nih demo, misal saya lagi demo gitu, nah tiba-tiba kan namanya gas air mata nggak kelihatan ya, tiba-tiba ditembakkan aja gitu. Nah ketika terpapar gas air mata nih, apa nih yang saya harus lakukan? Ya, pertama sih jangan panik ya, panik berbahaya sekali kan kalau di jalan raya ya, apalagi kemarin ada yang tertabrak dan sebagainya ya. Jangan panik, segera menjauh ya dari gas air mata tersebut, dari sumber gasnya, bergerak melawan arah angin tuh. Kan? Kalau angin nanti kan ke bawah angin tuh si gasnya airnya itu ya. Nah itu cuci wajah dengan air bersih ya yang mengalir. Kalau ada larutan salin itu lebih bagus. Jangan pakai odol. Biasanya kalau orang yang pakai odol ya di sini. Iya, saya pernah dengar tuh. Saya lihat juga di berita di sini dikasih odol gitu. Kan ada yang di mata, adem ya. Gitu. Nah itu nggak boleh ya. Mata ya. Pengisiran itu ya. Itu ada mungkin lakukan salin ya buat cuci matanya gitu kan. Oke, nah misal udah nih, saya tadi demo terus kena gas air mata, udah cuci muka juga nih, tapi tetap sesak napas, itu gimana? Napas, dan juga jangan lupa tuh lepas dulu pakaiannya tuh, barangkali kan tadi ada partikel gas yang nempel dan sebagainya. Kemudian segera cari medis ya. Biasanya kalau misalkan ada demo-demo itu ada orang-orang medis, nah itu minta bantuan ke mereka. Ditunda karena paru-paru kalau misalkan lebih parah itu bisa iritasi itu paru-parunya itu. Oke, nah jadi intinya jangan percaya mitos ya bahwasanya odol ini buat menangani gas air mata gitu. Tetap ikuti panduan resminya gitu kan. Ada step-stepnya tadi, jangan odol, malah dia bisa bikin iritasi di kulit. Iya, seperti itu ya. Kadang juga orang panik ngelihat orang kan yang penting asal pakai lah. Iya. Oke, sekarang coba kita lihat nih dari perspektif Islamnya, khususnya di bidang Tibun Nabawi.
bagaimana sih Islam mengajarkan kita ketika di dalam situasi seperti ini? Ya, dalam Islam sendiri memang menjaga kesehatan itu bagian dari amanah ya. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua jenis nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi jelas ya, kesehatan itu prioritas. Nah, kalau kita bicara Tibun Nabawi nih, apa aja sih yang bisa ngebantu nih memulihkan tubuh kita setelah demo, apalagi setelah terpapar gas air mata gitu ya? Ada beberapa, salah satunya mungkin minum madu ya. Minum madu itu bisa diminum langsung atau dicampur air hangat. Manfaatnya bisa menenangkan tenggorokan, antibakteri, dan meningkatkan imunitas. Yang kedua itu ada herbal habatus sauda. Biasanya kalau misalkan beli-beli di klinik pusat bekam atau di toko herbal lain itu dia bentuknya kapsul ya, atau minyak ya. Efeknya itu bisa melegakan pernapasan dan mengurangi peradangan. Gitu. Yang ketiga ada bekam. Itu untuk sesak napas biasanya ya. Terutama di kita kalau bekam itu di titik-titik pernapasan bisa membantu membersihkan kadar gula darah dan juga mungkin racun di dalam tubuh itu ya. Yang keempat itu adalah doa ruqyah syariah terutama ya, karena kesehatan juga bukan cuma fisik tapi juga mental. Dengan doa hati jadi tenang dan itu juga bisa mempercepat pemulihan. Berarti tadi ada beberapa ya, madu, habatus sauda, bekam, dan juga doa serta ruqyah. Nah, kalau madu nih, saya mau nanya satu. Nah, kalau madu, ini sebaiknya dikonsumsinya berapa banyak? Ya, untuk madu sendiri idealnya itu 1-2 sendok makan per hari ya. Bisa diminum pagi sebelum makan dan juga malam sebelum tidur. Itu kalau madu ya. Nah, kalau habatus sauda? Nih, kalau habatus sauda itu biasanya dalam bentuk kapsul tadi, biasanya 2 atau 3 kapsul sehari. Kalau minyak itu cukup setengah sendok dicampur madu. Aduhnya, biar ada rasa manis-manisnya ya. Betul. Nah, tadi juga ada bekam ya. Nah, bekam ini kapan nih dilakukannya setelah terpapar? Ya, bekam mungkin nanti ada konsultasi khusus ya oleh para terapis kita, terutama di pusat bekam sendiri. Itu kalau kondisinya stabil itu bisa dilakukan 1-2 pekan. Nah, bekam bukan untuk kondisi darurat ya. Ini tapi bekam itu pemulihan jangka panjang seperti itu. Mungkin pas terkena misal dibutuh bantuan medis dulu ya. Nah, mungkin untuk menjaga selanjutnya jangka panjangnya baru tadi bekam. Kan ada dampak jangka panjang terutama bahaya juga untuk pernapasan dan sebagainya. Nah, itu tadi bisa kita cegah dengan bekam tersebut. Nah, Masya Allah ya, ternyata lengkap banget ya di Tibun Nabawi mengajarkan gimana sih cara kita ketika terjadi situasi seperti ini. Ya, karena tubuh kita adalah amanah ya. Kalau kita rusak sendiri berarti kita lalai menjaga amanah Allah tuh. Makanya kita harus menjaga tuh dengan cara mungkin yang halal, dengan cara yang thayyib, atau mungkin dengan cara-cara Tibun Nabawi tersebut. Nah jadi hari ini kita belajar ya bahwasanya gas air mata ini punya dampak serius. Nah, bukan cuma bikin perih di mata sesaat aja, tapi juga ada risiko jangka panjang. Dan juga kita harus tahu juga ya, cara menanganinya harus sesuai dengan arahan medis yang pertama, dan juga jangan percaya mitos seperti odol ditaruh di bawah mata. Dan yang terakhir, Islam juga mengajarkan lewat Tibun Nabawi memberi kita panduan alami untuk menjaga kesehatan. Nah, tadi apa aja? Ada madu, habatus sauda, bekam, dan doa dan ruqyah ya. Oke, terima kasih Farti. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat, bisa bikin semua lebih aware dan lebih siap menjaga kesehatan. Terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya supaya makin banyak yang tercerahkan dan juga mengerti kesehatan secara Islami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.